dikeluarkan untuk membuat nasi kuningnya itu, seperti kunyit, beras, gasnya untuk memasak, dan juga untuk lauk pauknya, seperti cabai, tempe, mie, dan bihun. Itu beliau menggunakannya dengan bahan-bahan yang bagus. Beliau berkata, tidak ingin mengecewakan rasa yang sudah dijualnya selama ini. Walaupun bahan-bahan terus naik, beliau terus menggunakan bahan-bahan yang bagus. Dalam pengeluaran rumah tangga, beliau mengatakan, sebagai ibu rumah tangga biasa, maka pengeluaran rumah tangganya juga biasa. Beliau mengatakan mengeluarkan biaya rumah tangganya itu seperti membayar listrik dan air, biaya sekolah anak-anaknya, dan juga makanan sehari-harinya, seperti uang dapur, dan juga pengeluaran lainnya. Dalam gambaran keuangannya, beliau hanya memberikan keterangan pengeluarannya selama harian. Dengan begitu, beliau mengatakan, pengeluarannya itu seperti untuk biaya modal sendiri, beliau keluarkan itu sebesar 30.000, seperti biaya untuk membeli bahan-bahan gorengan, dan juga bahan untuk membuat nasi kuningnya. Kemudian, beliau juga mengeluarkan biaya seperti biaya uang jajan untuk anak-anaknya, biaya untuk listrik, dan biaya pengeluaran lainnya. Dalam diagnosis permasalahan, beliau juga mengatakan, dari banyaknya pelaku penjual gorengan dan nasi kuning atau nasi uduk di sekitarnya yang semakin banyak dan marak. Kemudian dari banyaknya pelanggan yang mengeluhkan kenapa gorengannya semakin kecil ukurannya. Beberapa solusi yang saya berikan untuk beliau seperti saat beliau pertama kali akan membangun usaha, beliau mengatakan, sulitnya dalam membangun usaha itu adalah dengan meyakinkan diri bahwa usaha pasti bisa berjalan. Dengan kesadaran dan menjalaninya, pasti usaha akan berkembang. Kemudian saat ekonomi sedang tidak stabil, maka kita harus bisa membaca situasi dan kondisi pasar, sehingga ketika memang pasar ramai, maka produksinya akan membesar dan pastinya akan ramai. Dengan kata lain, harga juga akan sedikit lebih turun daripada biasanya. Dengan kata lain, hal ini juga dapat membantu keuangan beliau. Kemudian saat munculnya para pesaing-pesaing baru. Dengan begitu, solusinya adalah dengan cara mempertahankan cita rasa dan keramah tamahan, sehingga konsumen tidak berpaling ke pedagang lainnya. Kita sebagai penjual dianjurkan untuk ramah tamah kepada para pelanggannya. Dengan kata lain, para pelanggan juga akan menghargai dan merasa senang dengan pelayanan yang kita berikan. Kemudian untuk para pesaing diharapkan bisa membagi lahannya atau bisa membagi lahan dagangannya. Dengan kata lain, tidak ada saling hak menyerobot satu sama lainnya. Kemudian ada kendala lingkungan dan pemasaran, mulai dari membuat inovasi gorengan dengan bentuk-bentuk yang unik, dan juga seperti warna nasi kuning yang bisa diganti dengan warna-warna yang lebih menarik lagi.